Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan belajar bersama tentang sejarah pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan mengulas tentang judul besar berbicara tentang institusi-institusi pendidikan Islam. Nah, di Indonesia ini ternyata selain madrasah itu banyak institusi pendidikan Islam selain sekolah madrasah, karena ada yang namanya dayah, ada tajuk, ada surau dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh institusi-institusi pendidikan Islam. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan di pendahuluan dulu. Setelah kita ketahui bahwasanya pendidikan adalah transfer of knowledge, transfer of value, transfer of skill. Jadi konsep pendidikan itu berkembang sesuai dengan konsep transfer of knowledge, transfer pengetahuan, transfer of value, transfer of nilai, transfer of skill. Maka diperlukan lembaga dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang pernah berkembang dalam Islam antara lain ada namanya daya, ada maunasa, ada rangkang, ada surau, ada pesantren, ada masjid, ada tajuk, dan madrasah. Ini menurut Abidudinata. Pendidikan sebagai institusi memiliki jadi pendidikan itu, lembaga itu harus memiliki kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yaitu ini menurut PP nomor 19 tahun 2005. Nah, lalu perkembangan institusi-institusi pendidikan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, penguasa. Tentunya dong, setiap penguasa yang baru pasti akan memberikan efek kebijakan-kebijakan terhadap institusi pendidikan Islam. Yang kedua, para kiai. Para kiai ini sebagai figur sebuah pesantren, sebuah pondok pesantren, pasti beliau memberikan efek dalam perkembangan institusi pendidikan Islam. Yang ketiga adalah faktor-faktor lokal. Nah, ini faktor-faktor lokal itu tergantung daerahnya masing-masing. Contoh gini, di Aceh lahir lembaga pendidikan Islam, antara lain ada daya, maunasah, dan rangkang. Di Minangkabau ada surau, di Jawa ada pesantren, ada masjid, dan di Jawa Barat ada namanya tajuk. Tajuk atau musola kecil ya, tapi dipakai untuk belajar. Dan seluruh Indonesia ada madrasah. Nah, lembaga pendidikan sebagai peranata sosial dan kebudayaan Indonesia. Ya, memang lembaga pendidikan ini sebagai pengembang sosial dan kebudayaan Islam. Karena di sekolah kita menemukan komunitas-komunitas, dan di sekolahlah budaya kita bisa berkembang. Misalnya kita yang ada di Lampung, di sekolah diajarkan tentang kebudayaan Lampung, ada diajarkan nengah nyampur, diajakin sakai sambayan, diajarkan tentang filosofi kedaerahan, diajarkan juga aksaranya, tulisannya.
diajarkan juga budayanya, tari-tariannya, alat musiknya, dan lain-lain. Oke, pertama berimplikasi dengan terbentuknya suasana keagamaan di Indonesia dengan beragamnya jenis institusi-institusi yang ada. Yang kedua, terbentuknya toleransi yang ada karena perbedaan yang terjadi, yang merupakan salah satu keunggulan di Indonesia. Nah, nih lembaga pendidikan sebagai peranata sosial dan budaya. Kenapa lembaga pendidikan itu menjadi peranata sosial dan budaya Indonesia? Karena dengan adanya banyak komunitas yang ada di sekolah itu, maka secara tidak langsung akan terbentuklah toleransi yang ada karena perbedaan yang terjadi. Nah, ini merupakan keunggulan yang ada di Indonesia. Ketiga, lembaga pendidikan membuktikan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam pendidikan dan institusi Islam. Keempat, tidak lepasnya pengaruh paham daripada pendirinya terhadap para muridnya. Tentunya para pendiri institusi itu pasti memberikan filosofi-filosofi hidupnya untuk para peserta didik yang belajar di sana. Kelima, lembaga-lembaga pendidikan di Nusantara tidak lepas dari pengaruh penguasa pada saat itu. Pastinya dong. Yang pertama kita akan mengetahui tentang perkembangan institusi. Yang pertama Maunasah. Maunasah ini berasal dari kata madrasah, dalam bahasa Turki disebut madrase, yang merupakan lembaga pendidikan tradisional. Nah, jadi Maunasah ini merupakan pendidikan tradisional, diambil dari kata madrasah. Maunasah juga merupakan lembaga pendidikan Islam untuk tingkat dasar. Nah, ini jadi tingkat sekolah dasar setingkat SD mungkin. Lanjut, Maunasah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni madrasah, yang berarti tempat belajar, madrasatun. Lanjut, dalam perjalanan waktu, kata madrasah itu oleh masyarakat Aceh berubah menjadi Maunasah. Sedangkan menurut Haidar Putra Daulay, Maunasah berasal dari perkataan madrasah, yaitu tempat belajar atau sekolah. Ada beberapa literatur mengatakan kenapa kok menjadi Maunasah? Karena seiring berjalannya waktu orang-orang Aceh lebih mudah menggunakan atau melafalkan Maunasah gitu. Tapi menurut Haidar Putra Daulay, Maunasah itu berasal dari perkataan madrasah yang artinya tempat belajar. Oke, ditinjau dari segi pendidikan, Maunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkatan dasar. Maunasah dapat diartikan sebagai langgar. Nah, ini Maunasah mempelajari tentang dasar-dasar Islam seperti keterampilan membaca Al-Quran, keterampilan melaksanakan haji, keterampilan membaca doa, praktek akhlak Islami, ilmu fikih, dan sejarah Islam. Maunasah juga memiliki fungsi sosial bagi masyarakat Aceh. Kegiatan-kegiatannya seperti tempat bermusyawarah, tempat berkumpul, tempat membagi zakat, terus tempat mengadakan perdamaian jika ada perselisihan. Lalu Maunasah ini dikepalai oleh Tengku Imun. Jadi kalau madrasah dikepalai oleh kepala madrasah, kepala sekolah, sedangkan Maunasah dikepalai oleh Tengku Imun. Nah, ini Tengku Imun Maunasah juga memiliki tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya antara lain, satu, mengajar penduduk Gampong, ini nama daerah. Mengajar penduduk Gampong agar mengenal ajaran agama dan taat ajaran agama Islam. Jadi dia mengajar. Yang kedua, membina dan mengajar anak-anak di Maunasah. Yang ketiga, membantu dan membimbing calon pengantin baru yang untuk berumah tangga. Jadi apabila ada calon pengantin, maka dibimbinglah oleh Tengku Imun ini. Atau bahasa sekarang itu ya kantor KUA itulah ya. Menyediakan krisis rumah tangga, menyelesaikan
krisis rumah tangga yang terjadi di Gampong bersama dengan Gyusik dan Tuhapet. Jadi di sini salah satu tugas berikutnya sebagai Tengku Imun adalah apabila ada warga di sana yang mempunyai perselisihan rumah tangga dan lain sebagainya, dia sebagai penengahnya. Lalu menyelesaikan silang sengketa penduduk Gampong bersama Gesik dan Tehupet. Jadi Gampong, Gesik dan Tuhapet itu daerah yang sangat berdekatan. Jika di antara tiga daerah ini bersengketa atau berselisih, maka yang paling dipercaya sebagai penengah adalah Tengku Imun tadi. Nah, apabila ada kematian, dia juga mengurus melaksanakan fardu kifayah di Gampong. Membina mental keagamaan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan paham yang sesat dan merusak. Yang kedelapan, dia memberi nasihat keagamaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, jika ada undangan-undangan di rumah, maka para Tengku Imun ini yang memberikan tausiahnya. Yang kesembilan adalah menyelesaikan pembagian harta waris atau faraid di Gampong. Jadi apabila ada pembagian harta waris, maka Tengku Imun inilah yang dipercaya untuk menghitung dan menyelesaikan pembagian harta waris. Atau dalam Islam disebut faraid. Oke, lembaga berikutnya yang kedua adalah dayah. Dayah dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan asal katanya zawiyah. Arti harfiahnya adalah sudut. Karena pengajian pada masa Rasulullah itu dilakukan di sudut-sudut masjid. Nah, menurut Abidudunata, dayah merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah. Lembaga pendidikan tingkat menengah. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari maunasa, madrasah. Ya. Dayah yang agak jauh sedikit dari kampungnya dan tinggal di dayah tersebut disebut mau dagang. Nah, jadi orang-orang yang jauh, rumahnya jauh daripada dayah, terus dia tinggal di dalamnya. Kalau kita kan orang Lampung misalnya, pergi jauh menuntut ilmu, mondok, kita disebut santri ya. Nah, tapi kalau dayah, orang yang belajar di dayah, orang jauh yang belajar di dayah, dan dia tinggal di dayah, dia disebut mau dagang. Oke, lanjut. Keberadaan lembaga dayah dan maunasa bagi pengembangan pendidikan di Aceh sangatlah urgen atau penting. Dan kebermaknaan kehadirannya sangat dibutuhkan dalam pembentukan umat yang berpengetahuan, umat yang jujur dan cerdas, rajin, tekun beribadah, dan yang kesemuanya itu syarat dengan nilai-nilai agama. Jadi inilah benteng pembelajaran, benteng akhlak, benteng Islam bagi masyarakat Aceh adalah dayah dan maunasa. Nah, Sultan membangun satu dayah yang diberi nama Dayah Cutkala yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Amin, belakangan dikenal dengan sebutan Tengku Cikot Kala. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di Kepulauan Nusantara dahulu kala. Jadi di atas tingkat di atas maunasa itu adalah dayah. Nah, selanjutnya institusi berikutnya adalah rangkang. Istilah rangkang merupakan madrasah setingkat sanawiyah. Jadi di atasnya dayah. Di atasnya maunasa. Materi yang diajarkan di rangkang ini adalah bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan akhlak. Rangkang juga diselenggarakan di setiap pemukiman. Dalam rangkang dapat dipelajari berbagai ilmu, yaitu tafsirul Quran, berbagai kitab hadis, berbagai aliran fikih, kalam, tasawuf, filsafat, dan sebagainya. Selain itu pada lembaga ini juga dipelajari sejarah dan kebudayaan Islam lebih komprehensif. Ilmu bahasa Arab dengan berbagai cabangnya yaitu nahwu, ilmu saraf, balaghah, badi', ma'ani, bayan, ilmu mantik, ilmu arud ini ilmu sastra, ilmu astronomi, ilmu faraid, ilmu dan qiraat. Nah, ini banyak sekali ternyata pelajaran di rangkang.
Pembangunan Rangkang berjauhan dengan kampung. Peserta didik kebanyakan mondok di kawasan Rangkang. Jadi Rangkang ini dibangunnya itu jauh dari pemukiman warga. Kenapa? Mungkin biar lebih konsentrasi belajarnya di sana. Tidak terganggu dengan hiruk pikuk perkampungan yang ada di sekitarnya. Karena dia jauh. Nah kebanyakan juga santrinya itu nggak ada yang kalong atau cuman belajar saja. Tapi kebanyakan dari mereka itu mondok, belajar di sana, makan di sana, tidur di kawasan Rangkang. Oke, institusi berikutnya adalah surau. Surau merupakan perlengkapan rumah gadang ini di Padang ya. Surau merupakan pelengkap daripada rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat untuk bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur anak-anak yang sudah akil balik, serta orang tua yang sudah uzur. Jadi anak laki-laki tidak tidur di rumah tapi pada tidurnya di surau. Surau banyak digunakan secara meluas di tanah Minangkabau, tanah Batak, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani. Patani ini daerah Thailand bagian selatan. Dalam arti yang sama yaitu sebagai tempat atau tempat beribadah, tempat belajar, atau tempat apapun itu, atau tempat ibadah. Jadi surau itu diartikan sebagai tempat ibadah. Surau juga telah ada di masyarakat Sumatera Barat dan berperan sebagai lembaga untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, kegiatan adat dan yang lainnya. Jadi surau ini sebagai pusat kegiatan central of kalau di pondok itu sentralnya adalah masjid. Kalau di Minangkabau sini literaturnya mengatakan bahwasanya surau merupakan pusat kegiatan sosial, komunikasi dan kegiatan adat. Termasuk tempat belajar di situ. Oke, surau memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan adat, kebiasaan dan budaya Minangkabau. Karena semuanya diajarkan di surau. Selanjutnya adat Minangkabau menjadikan anak laki-laki, mengharuskan anak laki-laki bermaram di surau, tidurnya di surau. Untuk belajar agama, ilmu bela diri dan ilmu lain-lainnya. Di surau mereka bersosialisasi dengan orang lain, belajar mandiri. Hal ini yang menjadikan orang-orang Padang memiliki tradisi merantau. Jika sudah berhasil karena baru pulang, karena jika dia kalau sudah berhasil dari rantauan, dia akan pulang ke tempat dia berasal dan meminang gadis di kampungnya atau dari kampung lain. Nah, budaya Minangkabau yang memasukkan surau sebagai peranata sosial dan bagian dari kehidupan laki-laki. Jadi budaya Minangkabau ini adalah salah satu budaya di Indonesia yang memasukkan surau ke dalam peranata sosialnya dan juga bagian dari kehidupan anak laki-laki. Nah, selanjutnya lembaga pendidikan atau institusi berikutnya adalah pesantren. Nah, menurut Sultan Takdir Ali Sabah, sistem pendidikan tradisional harus ditinggalkan atau setidaknya ditransformasikan sehingga mampu mengantar kaum muslimin ke gerbang rasionalitas dan kemajuan. Jika pesantren tetap dipertahankan berarti mempertahankan keterbelakangan dan kejumudan kaum muslimin. Ya, sekarang alhamdulillah luar biasa pondok pesantren sudah berkembang pesat dan menjadi salah satu kepercayaan bagi seluruh wali-wali, seluruh para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Karena pesantren sekarang sudah bagus, lembaga dengan kurikulum yang sangat baik, mempunyai ciri khas, dan ada pengembangan bahasa di dalamnya. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, yang mempunyai asrama dan tempat menginap. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam tradisional yang dilengkapi
Lembaga pendidikan Islam tradisional itu dilengkapi dengan ada kalau pesantren ini biasanya di dalamnya ada pondokan. Pondokan ini sebagai tempat istirahat para santri yang belajar. Ada masjid, ada kitab kuning, ada rumah guru, dan ada santri itu sendiri. Menurut Abi Widunata juga menuliskan bahwasannya pesantren itu dapat dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama melahirkan para ulama, yang kedua transfer agama yaitu ilmu Islam, dan yang ketiga memelihara tradisi Islam. Pesantren-pesantren telah mengalami perkembangan yang luar biasa, dilengkapi dengan sistem madrasah diniyah, madrasah sekolah umum yang bercirikan agama, sekolah umum, sekolah tinggi bercirikan agama, sekolah umum kejuruan, perguruan tinggi, ma'had ali, dan boarding school. Jadi pesantren sekarang sudah Masya Allah banyak sekali berkembang. Kalau dulu hanya tradisional saja didatangi dan belajar beberapa ilmu, sekarang sudah punya sistem madrasah, sudah ada madrasah sekolah umumnya dengan agama yang terintegrasi tentunya di dalamnya. Terus juga ada boarding school, ada ma'had ali, ada juga sekolah pondok pesantren dengan sekolah umum, dengan sekolah kejuruannya. Ada juga pondok pesantren yang punya perguruan tinggi, Masya Allah. Lulusan pesantren juga bukan hanya dapat memasuki sekolah agama dan perguruan tinggi agama saja, tetapi dapat juga memasuki sekolah dan perguruan tinggi papan atas, baik di dalam maupun luar negeri. Ini sudah terbukti hingga sekarang. Alhamdulillah alumni pesantren sudah bisa masuk di sekolah mana aja, mau masuk UI, masuk UGM, kalau di Lampung mau masuk Unila, mau masuk UIN. Kalau UIN kan jelas punya Islam. Nah, menurut Zapin, pesantren memiliki beberapa bagian yang tidak terpisahkan, yaitu ada kiai, ada pondokan, ada santri, masjid, dan kitab kuning. Contohnya pesantren Gontor sudah melakukan modernisasi sehingga lulusan pesantren Gontor diterima di Universitas Al-Azhar. Diterima, sedangkan di Indonesia pada saat itu tidak diterima. Jadi Gontor sudah melakukan modernisasi, tapi kebetulan waktu dulu belum diakui oleh pemerintah tentang sistem pendidikan yang ada di Gontor. Namun mendapatkan pengakuan dari Universitas Al-Azhar, sehingga alumni Gontor setelah lulus dia lebih diterima di luar negeri, karena di dalam negeri dia harus mengikuti ujian persamaan dulu, baru ijazahnya dinyatakan sama dengan yang setingkat aliyah atau SMA. Tapi itu dulu. Sekarang alhamdulillah lulusan Gontor juga sudah diterima, tahun 99 sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, tahun 2000 mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, dan lulusan Pondok Pesantren Gontor juga ternyata mahir berbahasa Arab, Inggris, dan mahir ilmu-ilmu umum lainnya. Pesantren Gontor dengan panca jiwanya, panca jiwa Pondok Pesantren Gontor yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Oke, lanjut. Berapa proses yang berkaitan dengan pesantren yang ada pada saat ini? Antara lain, ini proses yang berkaitan dengan sekolahnya gitu ya. Yang pertama, diniyah selama 6 tahun. Diniyah 3 MTS, 3 tahun MTS, 3 tahun madrasah aliyah, menjadi ahli agama, tafaqquh fiddin, untuk menghasilkan ahli-ahli agama. Ada lagi pesantren salafiyah murni, salafi murni. Dalamnya mengaji, tidak memperhatikan yang lain baik waktu dan tidak memerlukan ijazah. Mau ngaji berapa tahun aja terserah, dan biasanya tidak ada ijazah kecuali restu. Yang dimaksud ijazah di sini sebagai laporan kertas bahwasanya dia sudah melakukan pendidikan berapa tahun. Tapi kalau di salafi murni, ijazah itu adalah restu sang guru kepada muridnya. Orang-orang dan tradisi ini harus tetap ada, karena
orang-orang tamatan dari Salafiyah ini yang dapat melakukan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh pesantren modern. Seperti ngurus jenazah, kegiatan agama, ceramah dan khutbah. Tapi sekarang di pondok pesantren modern juga diajarkan. Insya Allah pondok manapun, mau pondok Salafi, mau pondok modern, sudah berbenah sekarang. Insya Allah siap menjadi tempat atau tempat belajar, kalau bahasa pewayangan tuh menjadi kawah candra di muko bagi seorang Gatot Kaca. Oke, nomor 3, Salafiyah Diniyah, sekolah agama yang bercirikan agama. Yang keempat, institut, akademi, sekolah tinggi, dan universitas yang bercirikan agama. Ada termasuk kampus kita, Universitas Muhammadiyah. Oke, yang kelima, pesantren sudah berubah konsepnya. Yang dulunya yang masuk adalah orang-orang kampung, sekarang banyak orang-orang kota kaya yang masuk ke dalam pesantren. Oke, lanjut. Institusi berikutnya yang dimiliki oleh Islam adalah masjid. Secara bahasa, kata masjid berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat sujud. Secara harfiah didefinisikan sebagai tempat untuk melakukan ritual ibadah bagi umat Islam seperti ibadah salat jamaah dan tempat zikir. Menurut Muhammad Solihin, masjid dalam pengertian al-Isra adalah merupakan setiap tempat yang ditempati untuk bersujud kepada Allah. Mereka juga membuat istilah masjid kepunyaan Allah. Jadi kata-kata masjid itu datangnya bukan cuma bersamaan dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, namun sejak sebelum diutusnya beliau. Bahkan masjid juga sudah ada sejak zaman Nabi Adam, di mana Ka'bah sudah dibangun dan di sekitarnya sudah dibangun untuk tempat bersujud menurut Salihin. Nah, masjid. Selanjutnya lembaga atau institusi berikutnya namanya tajuk. Tajuk merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat secara terbatas atau masjid kecil kalau kita bisa bahasakan. Hal ini karena bangunan tajuk yang tidak terlalu besar dan berada pada daerah kecil dengan jamaah atau jumlah penduduk dan sarana yang terbatas. Tajuk umumnya berada di pinggiran desa di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, tajuk juga biasa disebut dengan langgar atau musola. Jadi istilah tajuk ini berada di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah tajuk itu biasa disebut langgar atau musola atau masjid kecil. Nah, ini adalah lembaga yang terakhir. Lembaga namanya madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab yaitu darasa yadrusu darsan madrasatan yang berarti tempat ibadah. Madrasah selanjutnya berkembang menjadi sekolah umum yang bercirikan agama. Madrasah merupakan sekolah umum yang bercirikan agama dengan jenjang pendidikan dasar, menengah atas atau kita kenal madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Pada tahun 1905, perkumpulan Jamiat Khair mendirikan sekolah dan madrasah. Tujuan dari pendidikan sekolah ini sebagai respon atas pendirian sekolah Belanda yang cenderung diskriminatif dan netral terhadap agama. Nah, jadi dulu itu Belanda membuat sekolah Belanda, lalu tapi di dalamnya menurut Jamiat Khair ini komunitas orang Arab terlalu diskriminatif karena yang boleh sekolah nggak hanya orang-orang yang bekerja kepada Belanda dan juga para bangsawan. Rakyat biasa tidak boleh sekolah di sana. Akhirnya Jamiat Khair mendirikan sekolah dan madrasah sebagai tempat belajar untuk orang-orang umum dan orang-orang Islam belajar. Langkah Jamiat Khair ini mendirikan madrasah dan sekolah agama tersebut diikuti oleh Muhammadiyah pada tahun 1912. Lalu Al-Irsyad pada 1913. Lalu Perserikatan Ulama 1916 dan kemudian Persis pada tahun 1920 dengan tujuan yang tidak jauh berbeda yaitu untuk pendidikan dan sebagai benteng bagi umat Islam. Para nasionalis juga tergerak mendirikan sekolah umum. Nah, ternyata nggak cuma kaum agamawan aja.
Kaum nasionalis juga mendirikan sekolah umum sehingga lahirlah sekolah taman siswa pada tahun 1922 dan Indonesian Netherlands School INS. Nah, ini dalam globalisasi ada 5 hal. Yang pertama, persaingan bebas hanya dapat dilawan dengan mutu. Dengan mutu dapat bersaing dan menjadi pemenang. Zaman sekarang orang semua memilih sekolah model apa. Jadi tinggal sekolahnya bersaing dengan mutu jaminan yang mereka punyai. Yang kedua, tuntutan masyarakat agar dapat dilakukan lebih adil, lebih egaliter dan menuntut layanan yang sama. Dunia pendidikan menempatkan pelajar sebagai customer, sehingga pola pembelajaran yang ada juga harus melakukan perubahan. Jadi yang dimaui customer apa, sekolah harus menyediakan. Yang ketiga, membawa hegemoni negara-negara besar dengan ekonomi kuat untuk mengintervensi ekonomi di negara lain. Yang keempat, high technology. Mengharuskan semua orang menguasai teknologi, tidak ada tempat bagi orang yang tidak menguasai teknologi. Semua menggunakan teknologi, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, kita tidak bisa bertemu, namun kita harus tetap bisa sekolah. Mungkin dengan cara ini. Bismillah. Selanjutnya yang kelima, budaya baru. Nilai-nilai pandangan yang cenderung materialistik sehingga menggeser nilai-nilai persaudaraan, nilai tolong-menolong sehingga menjadi shock kultur yang paling terkena adalah para pelajar. Karena perubahan ini mengakibatkan perubahan moral dan pendidikan agama menjadi taruhannya. Masya Allah, sekarang Masya Allah, akhlak anak-anak sekarang dan pendidikan agama mungkin menjadi benteng paling terakhir bagi anak-anak kita semua. Hanya dengan pendidikan agama mereka dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari efek negatif globalisasi. Nah, dari pertemuan ini saya ingin menyimpulkan bahwasanya pertama, kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas akan terus terjadi dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Pendidikan mampu menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat. Demikian juga dengan lembaga juga mengalami perkembangan dengan sejalan kompleksnya masalah yang ada di dunia pendidikan. Ada dikotomi ilmu dunia dan akhirat, ilmu barat dan Islam. Harus terus dipersempit kesenjangannya karena akan menjadi penghambat bagi kemajuan institusi Islam itu sendiri. Jadi kita harus membongkar yang namanya dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Membongkar dikotomi antara ilmu barat dan ilmu Islam. Sehingga institusi kita bisa berkembang. Hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu agar tidak menimbulkan masalah dan pertentangan di kalangan umat Islam. Kedua, institusi pendidikan Islam ini haruslah membenahi semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga seperti administrasi, sarana dan prasarana dan tenaga pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, institusi pendidikan Islam harus dapat mengadopsi ilmu pengetahuan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional serta bahasa Arab agar dapat mempelajari Islam dari sumbernya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan dan telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wa akhirul kalam aqulu lakum syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.